argumentatif sehingga terciptanya suasana yang dialogis, kira-kira seperti itu lah. Teman-teman yakinkan pimpinan sidang, karena pimpinan sidang itu pasti berdasarkan kita juga, gitu. Jadi harapannya sih yang web jangan takut gitu, karena di sini memang kita menjunjung tinggi Pancasila yang ayat 4, pemimpinan yang berdasarkan musyawarah. Jadi kalau misalkan musyawarahnya deadlock ya kunci mati. Misalnya presidennya semester 8, wakilnya presiden mahasiswanya. Presidennya semester 8. Ya, wakilnya semester 4. Kalau misalnya nanti si presiden sudah lulus, otomatis kan harus ada yang gantikan. Nah itu berarti si wakilnya ini nggak bisa maju dong. Jadi soalnya kan dia belum semester 6 tadi yang dibahas di awal. Untuk masalah itu kan ketentuan sebagai syarat administratif. Bahwasanya wakil itu memang harus semester 4 sebagai syarat. Ketika setelah itu keluar, otomatis wakil itu harus naik jabatan. Walaupun mekanismenya harus semester 6. Itu kan semester 6 itu sebagai syarat administratif. Izin. Jadi tadi kan dibilang kalau misalnya kosong si jabatannya presiden itu kan ditunjuk ke menteri kan ditunjuk oleh badan eksekutif. Itu gunanya apa kalau misalnya nanti wakilnya tetap maju? Kenapa? Itu menteri kan naik kan? Apabila menteri itu naik, itu terjadi kekosongan antara wakil dan presiden. Itu kekosongan kedua-duanya. Maka menteri itu sebagai positioning sementara untuk mengisi presiden dan wakil presiden tersebut. Berarti yang kalau misalnya udah kosong gitu ya, berarti nggak ada yang presiden sama wakilnya. Menteri tadi itu sebagai pelaksana tugas sementara. Nah maksudnya gini, terjadi kekosongan. Nah menteri tadi itu diusulkan untuk melaksanakan tugas sementara. Nah redaksi kedua itu sampai masa jabatan itu kan diadakannya nanti musmal. Nah diadakannya memilih untuk presiden BEM. Nah kalau sudah terpilih, nah yang terpilih tadi itu yang menjalankan tugas sebagai presiden sampai habis masa jabatannya. Terima kasih. Katanya si ini nah tadi kan katanya wakilnya maju, terus si sana bilang katanya kalau menteri ditunjuk oleh DPR itu juga jadi yang mana yang benar, yang wakil maju atau yang ditunjuk itu? Saya silakan. Ya silakan. Izin menanggapi bahwa sebenarnya ini kan dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden. Jadi otomatis menteri maju sebagai pengisi kekosongan untuk mengisi kekosongan presiden dan wakil presiden. Nah jika memang ini kembali dalam namanya musma lagi, karena kita kekosongan yang namanya presiden dan wakil presiden. Jadi ketika sudah terpilih, maka otomatis menteri kembali kepada posisinya semula. Jadi dalam masa kekosongan itu adalah menteri yang menjadi pengisi kekosongan itu. Jadi presiden dan menteri itu digantikan oleh menteri. Jadi ketika sudah terjadi pemilihan melalui musma, maka menteri kembali kepada posisinya semula. Kira-kira seperti itu. Tadi yang saya tanyakan itu kalau presidennya yang kosong bukan wakil. Nah ini dia bilang wakilnya maju, terus yang sana bilang katanya menteri yang tadi ditunjuk sampai masa jabatan. Jadi yang mana yang benar, yang ini apa yang itu? Nah, ini menanggapi tadi. Ketika presidennya yang mengangkat atau diberhentikan, setelahnya mengalami kekosongan di dalam struktur yang namanya presiden, maka otomatis wakilnya yang maju. Tapi ketika dua-duanya mengangkat atau kekosongan dua-duanya, maka menteri yang maju. Jadi dalam hal itu musma yang diadakan. Jadi ketika hanya presidennya yang mengalami kekosongan, maka itu tidak diadakan musma, otomatis menteri wakilnya yang akan maju. Tapi ketika kedua-duanya presiden dan wakil presiden, otomatis akan diadakan musma. Jadi ketika sudah terpilih, maka menteri akan kembali kepada posisinya semula. Kira seperti begitu. Interupsi. Jadi kalau misalnya wakilnya belum mencapai semester 6, apakah tetap boleh maju jadi presiden mahasiswa? Sedangkan syaratnya tadi semester 6 baru jadi presiden. Apakah itu nggak mencederai syarat itunya? Silakan jawab. Saya Jaluddin dari lembaga DPR. Bahwasanya gini Pak, ketika wakil itu semester 4
dia itu kan ketika terpilih itu sudah semua dibaca, otomatis sudah lolos dalam administrasi persyaratan, ya kan? SK-nya pun sudah ada. dalam wakil ya. Iya, dalam wakil. Terus di dalam undang-undang KPU sudah diatur bahwa wakil itu ketika berpasangan presiden, wakil itu akan naik. Itu sebagai syaratnya. Tidak lagi memandang sebagai walaupun dia itu masih semester 4. Karena semester 4 itu sebagai syarat awal dia bukan mendaftar sebagai wakil. Seperti itu, Pak. Izin. Silakan. Berarti tadi yang wakilnya masih ada wakil, nggak apa-apa dong, wakilnya naik, nggak usah ditunjuk menteri atau apa itu. Iya. Karena kan itu tidak berpasangan kedua-duanya. Namun kalau berpasangan kedua-duanya, menteri lagi ditunjuk sementara sampai semua itu terlaksana. Seperti itu. Tapi itu apa nggak mencederai kan misalnya kalau misalnya di awal kan dibilang katanya presiden harus langsung semester 6. Itu kalau tiba-tiba wakilnya naik, itu apakah nggak misalnya ada nanti ada kayak apa ya kayak gosip-gosip kok bisa katanya kan kemarin semester 6 gini itu gimana? Ya itu Pak, ini sebagai syarat administrasi Jadi pertama. nggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena sudah diatur bahwasanya wakil itu menggantikan positioning dari presiden yang keluar. Karena syarat pertama untuk menjadi wakil itu adalah semester 4. Itu minimal. Real. Menjadi calon. Ya, silakan. Izin menambahkan saja dari kita, Kak. Istilahnya membentuk kata kerja istilahnya syarat administrasinya. Nah, memang jika memang terjadi kekosongan yang namanya presiden tadi otomatis waktunya meskipun dia hanya semester 4. Nah, sebetulnya itu dapat kita kuliti dari awal tadi istilahnya persyaratan dari wakilnya. Jadi kira-kira seperti begitu. Nah, maka sebelumnya jika kita mengatur dari semester 4, maka otomatis secara aturan yang kita atur pada saat ini maka kita harus mengikuti aturan ini. Karena dari tadi kita harus mengikuti dari awal juga. Jadi kita harus kembali ke awal istilahnya kita bukan patokan dalam hal itu udah semester 4. Jadi ketika mengalami kekosongan dari presiden otomatis yang syarat dari semester 4 itu maju menjadi presiden. Biarpun dia hanya semester 4 karena memang terjadi kekosongan. Jadi itu istilahnya kita mengacu pada peraturan yang kita buat sendiri. Jadi bukan dalam hal kita mengalami yang namanya catat gitu, enggak. Tapi secara administrasi memang sudah persyaratannya seperti begitu. Gimana ada lagi? Itu menteri kan naik, apabila masih itu naik, itu terjadi kekosongan antara wakil dan presiden. Itu kekosongan kedua-duanya. Maka menteri itu sebagai positioning sementara untuk mengisi presiden dan wakil presiden tersebut. Berarti yang kalau misalnya udah kosong gitu ya, berarti nggak ada yang presiden sama wakilnya. Kita mengacu kepada Undang-Undang 1945, misalnya pasal 8 kalau nggak salah, silakan dicek dulu. Bahwasanya jika ada kekosongan presiden maupun wakil presiden itu digantikan oleh menteri. Ya kan? Di sana dijelaskan secara gamblang bahwasanya yang menggantikan itu adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Nah, saya rasa dalam pasal 8 ayat 3 ini saya rasa itu perlu dimasukkan seperti itu. Karena jika harus membungkus Pak, saya rasa itu masih kurang tepat lah seperti itu. Enggak, maksudnya apa namanya, diperjelas kementerian apa yang menggantikan kan seperti apa? Ya, seperti maksud saya diperjelas lah menterinya menteri mana. Kalau masukan dari apa namanya dari sendiri apa nih requestnya? Tentunya karena kita di sini sebagai besar mengacu kepada Undang-Undang 1945, tentunya kami juga mengacu terhadap Undang-Undang 1945 yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Pertahanan ada ya? Enggak, nantinya dalam kabinet kalian menteri pertahanan ada. Itu misalkan kalau memang mau mutlak mengikuti daripada Undang-Undang 1945, namun saran dari kami Menteri Pertahanan itu nanti akan digantikan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti itu. Oh, maksudnya gini, jangan kemudian
setelah kita nanti sepakati, misalnya ada 3 kementerian, Dagri, Menlu, sama Pertahanan, tahu-taunya dalam implementasinya nggak ada nih kementerian. Baik sekarang diperjelas tuh misalnya Dagri, Menlu, sama Menkumham, artinya pasti itu bakal ada. Jadi yang ketiga itu ya, Dagri, Menlu, sama Menkumham. Gimana? Ini ada opsi nih. Jadinya kita tetap menggunakan narasi awal atau memang diperjelas lagi kementerian mana dan kementerian apa yang akan menggantikan apabila terjadi kekosongan presiden dan wapres. Atau ada masukan Tadi itu sebagai pelaksana tugas sementara. Nah maksudnya gini, terjadi kekosongan. Nah menteri tadi itu diusulkan untuk melaksanakan tugas sementara. Nah redaksi kedua itu sampai masa jabatan itu kan diadakannya nanti musma. Nah diadakannya memilih untuk presiden BEM. Nah kalau sudah terpilih, nah yang terpilih tadi itu yang menjalankan tugas sebagai presiden sampai habis masa jabatannya. Terima kasih. Interupsi tidak. Katanya si ini Rizal. Nah, tadi kan katanya wakilnya maju. Terus si sana bilang katanya kalau menteri ditunjuk oleh DPR itu juga jadi yang mana yang benar, yang wakil maju atau yang ditunjuk itu? Saya silakan. Ya silakan. Izin menanggapi bahwa sebenarnya ini kan dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden. Jadi otomatis menteri maju sebagai pengisi kekosongan untuk mengisi kekosongan presiden dan wakil presiden. Dan jika memang ini kembali dalam namanya musma lagi, karena kita kekosongan yang namanya presiden dan wakil presiden. Jadi ketika sudah terpilih, maka otomatis menteri kembali kepada posisinya semula. Jadi dalam masa kekosongan itu adalah menteri yang menjadi pengisi kekosongan itu. Jadi presiden dan menteri itu digantikan oleh menteri. Jadi ketika sudah terjadi pemilihan melalui musma, maka menteri kembali kepada posisinya semula. Kira-kira seperti itu. Interupsi. Tadi yang saya tanyakan itu kalau presidennya yang kosong bukan wakil. Nah, ini dia bilang wakilnya maju. Terus yang sana bilang katanya menteri yang tadi ditunjuk sampai masa jabatan. Jadi yang mana yang benar, yang ini apa yang itu? Nah, izin menanggapi tadi. Ketika presidennya yang mengangkat atau diberhentikan setelahnya mengalami kekosongan di dalam struktur yang namanya presiden, maka otomatis wakilnya yang maju. Tapi ketika dua-duanya mengangkat atau kekosongan dua-duanya, maka menteri yang maju. Jadi dalam hal itu musma yang diadakan. Jadi ketika hanya presidennya yang mengalami kekosongan, maka itu tidak diadakan musma, otomatis menteri wakilnya yang akan maju. Tapi ketika kedua-duanya presiden dan wakil presiden, otomatis akan diadakan musma. Jadi ketika sudah terpilih, maka menteri akan kembali kepada posisinya semula. Kira seperti begitu. komunikasi, narasi, kompromi, dan seterusnya. Ya, bukan maksudnya menggiring untuk debat kusir. Cobalah argumentatif gitu loh. Ya, untuk selanjutnya mungkin harapannya lebih bahkan